Salam saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Senang pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Pekabaran yang patut dibagikan. Sebagai sebuah gereja, kita umat Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa misi utama kita atau our primary mission adalah untuk menyampaikan kepada dunia pekabaran 3 malaikat yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Apakah kita memahami pekabaran-pekabaran itu? Apakah kita tahu bagaimana membagikannya dengan cara yang menarik? Apakah yang pekabaran itu sendiri katakan tentang Yesus? Jika kitab Wahyu adalah sebuah wahyu Yesus Kristus dan wahyu dari Yesus Kristus, apakah artinya itu bagi kita? Ada 2 titik fokus utama dalam sejarah Alkitab, yaitu kedatangan Yesus yang pertama yang sudah kita lewati, dan kedatangan Yesus yang kedua yang masih akan terjadi di masa depan. Bagaimanakah pekabaran-pekabaran ini relevan dengan kita pada saat ini? Saudaraku, kita percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Kita percaya dan bahkan mengajarkannya bahwa Allah mengasihi kita masing-masing, mencintai kita masing-masing. Allah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bahkan di zaman kita ini juga Allah mengetahuinya. Jadi, saat kita melihat kembali sejarah Alkitabiah, kita melihat bahwa di bagian-bagian Alkitab seperti dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 dan 10 dan Amos pasal 3 ayat 7, Allah berjanji bahwa Dia akan memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi sebelumnya. Saudaraku, ini bukan agar kita bisa menulis dalam koran atau dalam surat kabar pada besok hari. Tetapi sebaliknya, itu agar seperti yang dikatakan Yohanes pasal 13 ayat 19 kepada kita. Ketika itu dikatakan terjadi, kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mempersiapkan dan telah mengetahui hal itu. Saudaraku, mari kita lihat bahwa pekabaran yang patut dibagikan diantaranya adalah pekabaran kebenaran masa kini dari Petrus. Pernyataan ataupun disebutkan ungkapan ekspresi kebenaran masa kini, atau disebutkan istilahnya dalam bahasa Inggris, the present truth, sangat berharga dan sangat penting bagi umat Masehi Advent hari ke-7. Mari kita baca sejenak di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saudaraku, bila mana kita bandingkan dengan terjemahan di dalam bahasa Inggris, 2 Petrus 1 ayat 12 ini dikatakan demikian. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things,
though ye know them, and be established in the present truth. Terjemahan bebasnya dikatakan begini, karenanya aku tidak akan lalai untuk selalu mengingat hal-hal ini, meskipun kamu mengetahuinya dan telah dibangun atau telah teguh dalam kebenaran saat ini atau kebenaran masa kini. Saudara-saudaraku, apakah kebenaran masa kini yang sedang dipikirkan oleh Petrus? Di zaman Rasul Petrus, itulah yang disebutkan dengan apa? Dengan kebenaran tentang kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Kalau di zaman kita, ini adalah kebenaran tentang hidup selama masa penghakiman sebelum kedatangan Yesus atau pre-advent judgment, dan persiapan bagi kedatangannya, bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Tapi Allah selalu bebas dan adil atau fair. Dia memberi kita masing-masing kesempatan untuk memilih apakah kita ingin menjalani kehidupan seperti kehidupannya saat dia ada di bumi ini, atau apakah kita ingin mati dengan kematiannya, dipisahkan dari Bapanya dan dipisahkan dari Bapa kita. Kita boleh baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dikatakan di sana, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian dalam Roma 6 ayat 23, ya, apa dikatakan di sana, saudara? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Meskipun upah dosa ialah maut, melalui Kristus, hidup yang kekal telah dipastikan untuk semua orang. Jadi ini adalah pilihan kita. Apakah dengan iman kita mau menerimanya? Mari kita lihat pekabaran yang patut dibagikan. Yang kedua, di dalam pelajaran kita ini disebutkan fokus pekabaran akhir zaman dalam kitab Wahyu, yaitulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku, kitab Wahyu benar-benar membingungkan banyak orang. Banyak orang tidak memahami apa arti binatang atau simbol-simbol dalam kitab Wahyu. Namun hal itu memungkinkan bagi mereka yang meluangkan waktu untuk mempelajari Wahyu dengan cermat, dengan teliti, untuk melihat temanya yang agung secara keseluruhan. Apa yang akan Anda katakan jika seseorang bertanya kepada Anda, apakah yang akan terjadi dengan dunia kita ini? Apakah pekabaran Wahyu, terutama Wahyu pasal 12 sampai dengan pasal 14, jelas dalam pikiran kita, jelas dalam pikiran Anda? Ingatlah saudara bahwa Wahyu pasal 14, ayat 6 sampai dengan ayat 12 yang dikenal sebagai pekabaran 3 malaikat, seharusnya menjadi pekabaran akhir zaman yang perlu kita sampaikan bagi dunia. Apakah kita sudah atau sedang membagikannya? Apakah dengan cara yang menarik? Kita seharusnya melakukannya demikian, saudara-saudaraku. Sementara Injil, dalam hal ini kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, berfokus terutama pada kedatangan Yesus yang pertama, yaitulah menceritakan kisah kelahirannya, hidup dan pelayanan Yesus, serta kematian dan kebangkitannya. Namun kitab Wahyu hampir seluruhnya berfokus pada kedatangannya yang kedua kali. Saudara-saudaraku, kitab Wahyu menyatakan klimaks dari pertentangan zaman selama berabad-abad. Setiap nubuatan utamanya berakhir dengan kembalinya Tuhan kita yang mulia.
atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita baca dalam Wahyu pasal 7 dikatakan di sana, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Saudaraku, pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat akan berakhir. Bumi akan dijadikan baru dan umat tebusan akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Inilah yang dikatakan tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Saudaraku, seruan terakhir Yesus kepada semua umat manusia adalah untuk menerima rahmat-Nya, mengikuti kebenarannya dan bersedia bagi kedatangannya yang segera, serta mengundang orang lain juga menerima kasih-Nya. Tidak ada yang lebih memuaskan daripada berpartisipasi dengan Yesus dalam misinya ke dunia dan rencana keselamatannya pada akhir zaman ini. Kemudian pekabaran yang patut dibagikan di bahagian yang ketiga adalah pekabaran akhir zaman, kitab Wahyu. Saudaraku, pusat kitab Wahyu adalah pasal 14. Wahyu pasal 14 ini adalah sangat penting bagi umat Allah yang hidup di hari-hari terakhir sejarah manusia. Ini adalah pekabaran akhir zaman dari Allah kepada manusia. Mari kita baca Wahyu pasal 14. Ayat 14 sampai dengan ayat 20 saya baca dengan ringkasannya saja. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Itu dan seterusnya. Dalam ayat 15 dikatakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan seterusnya bisa kita baca. Bila kita baca semua ayat-ayat dari firman Tuhan ini, saudaraku, di sini lambang tuaian digunakan untuk menggambarkan kedatangan Kristus. Dalam Wahyu 14 ini, tuaian gandum yang telah matang melambangkan penebusan orang benar. Dan tuaian anggur yang terlalu matang menggambarkan kehancuran orang fasik. Jadi pekabaran Wahyu 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12 berisi pekabaran hari terakhir yang telah mendesak, yaitu untuk mempersiapkan pria dan wanita, kita semua, untuk tuaian akhir bumi. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat 12 merupakan pekabaran 3 malaikat yang adalah menjadi sebuah seruan bagi umat Masih Advent hari ke-7 yang penting disampaikan kepada umat manusia di dunia ini. Wahyu 14 ayat 6 dikatakan demikian, aku melihat seorang malaikat lain, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua bangsa. Dan di dalam ayat 7 dikatakan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, sembahlah dia. Dalam ayat 8, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, dan berkata, sudah rubuh Babel, yang telah memabukkan segala bangsa dengan hawa nafsu cabulnya. Kemudian di dalam ayat 9, dan seorang malaikat ketiga, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu. Kemudian dalam ayat 10 dikatakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Ayat 11, maka asap api yang menyiksa naik ke atas, dan seterusnya. Kemudian dari ayat 12 dikatakan, yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus
yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ini adalah merupakan pekabaran malaikat pertama. Ini menyajikan Injil rahmat Allah yang memberikan pengampunan bagi semua orang. Membersihkan kita dari kesalahan dosa dan menyatakan bahwa suatu hari kelak semua ketidakadilan akan berakhir pada penghakiman Allah yang terakhir. Seorang hamba Tuhan yang menerima wahyu dari Allah, yaitu Ellen G. White, menulis di dalam bukunya berjudul Mari Bersaksi halaman 138. Dinyatakan di sana, saudaraku, gereja Masih Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia ini sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir bagi dunia yang binasa. Pada mereka bersinar terang ajaib dari firman Allah. Kepada mereka telah diberikan pekerjaan yang paling penting, memberitakan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang sepenting ini. Mereka tidak membiarkan hal-hal lain menyita perhatian mereka. Mari kita selanjutnya melihat pekabaran yang patut dibagikan yang keempat di bagian pelajaran kita ini, supaya dunia memahami pekabaran Allah sepenuhnya. Saudaraku, dalam terang Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, yaitu tentang pekabaran malaikat pertama, apakah kita seharusnya takut kepada Allah? Ini adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk takut atau memberikan penghormatan kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan, untuk menghormati perintah-perintahnya dan mematuhi hukumnya dalam terang penghakiman Allah. Takut akan Tuhan ada hubungannya dengan cara kita berpikir. Saudaraku, ini adalah seruan untuk hidup menyenangkan Tuhan dan menempatkan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita. Itu adalah sikap kepatuhan yang menuntun kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Pekabaran ini juga mengajak kita untuk memuliakan Tuhan, memberi kemuliaan kepada Allah berhubungan dengan apa yang kita lakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita takut akan Allah dan memuliakan Dia, maka kita harus percaya bahwa tubuh kita ini adalah merupakan Ka'bah Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ketaatan adalah buah dari hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus. Melalui kebenarannya kita hidup untuk memuliakan namanya dalam semua yang kita lakukan. Dalam berapa banyak cara kita seharusnya menyembah Allah. Tentu dikatakan salah satu cara utama adalah bagaimana kita berhubungan dengannya selama jam-jam Sabat yang dikhususkan untuk menyembahnya, untuk berbakti kepadanya. Iblis telah menyerang hari Sabat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah jantung ibadah. Itu meninggikan Kristus sebagai pencipta dan mengajak semua kita di mana saja untuk menyembah Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Kemudian yang terakhir, pekabaran yang patut dibagikan yang kelima, dinyatakan di dalam bagian pelajaran kita ini. Seruan terakhir Allah. Sepanjang 2000 tahun yang lalu di zaman Yohanes,
Allah mengetahui bahwa akan ada banyak gereja yang berbeda yang aktif di dunia kita ini. Gereja yang bermacam-macam. Ia juga mengetahui bahwa akan banyak bentuk penipuan yang perlu kita hindari. Mari kita baca dalam Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Hal ini juga dinyatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 3 sampai dengan ayat 6 dan Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saudaraku, di dalam penjelasan dalam pelajaran kita ini dikatakan, dalam kitab Wahyu, istilah Babel menggambarkan atau mewakili sistem agama palsu yang didasarkan pada pekerjaan-pekerjaan manusia, pada tradisi-tradisi buatan manusia, dan doktrin-doktrin palsu. Itu meninggikan manusia dan kebenaran diri mereka di atas Yesus dan kehidupannya yang tanpa dosa. Itu menempatkan perintah guru agama manusia di atas perintah Allah. Babel adalah pusat penyembahan berhala, pusat penyembahan matahari dan ajaran palsu tentang keabadian jiwa. Sistem agama palsu ini secara halus telah mengintegrasikan banyak praktek keagamaan Babel kuno ke dalam ibadahnya. Pekabaran Allah pada hari-hari terakhir kepada planet kita yang sedang sekarat adalah pekabaran tentang Yesus. Pekabaran tentang Yesus dan kebenarannya. Itu menggemakan atau mengumandangkan permohonan surga yang menyatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu. Pergilah kamu, hai umatku. Maksudnya, keluarlah kamu, hai umatku, dari Babel itu. Ini dapat kita baca dalam Wahyu pasal 18 ayat 2 dan 4. Secara ilahi, Allah telah membangkitkan gereja Masih Advent hari ke-7 untuk meninggikan pekabaran tentang Kristus dalam semua kepenuhannya. Memuliakan Yesus berarti meninggikan semua yang dia ajarkan. Itu adalah untuk memberitakan tentang Dia yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Itu adalah untuk mengekspos, membukakan kesalahan Babel yang berbeda dengan kebenaran Yesus. Untuk hal ini, ulangi kembali Wahyu pasal 13 dan 14. Beberapa fakta yang sangat penting harus terlihat jelas. Yang pertama, setan akan menggunakan beberapa asisten atau para pembantu di dalam usahanya untuk menipu dan membingungkan manusia. Poin yang kedua di dalam fakta yang sangat penting kita ketahui, bahwa upaya-upaya setan akan sangat berhasil. Wahyu pasal 13 mengatakan pada dasarnya bahwa setiap orang akan heran terhadap binatang itu. Dan hal yang ketiga adalah, tapi kemudian Wahyu 14 berbicara tentang tanggapan atau respons Allah terhadap klaim dari iblis tersebut. Dan Allah memberitahu kita dengan jelas bahwa kita harus keluar dari praktek dan organisasi yang menipu itu dan menyembah raja yang benar-benar datang. Saudaraku, tentu hal ini tidak akan mudah. Dia memperingatkan kita dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah
ketekunan orang-orang kudus yang menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari kita baca statement dari Ellen G. White yang terdapat di dalam Nasihat bagi Jemaat halaman 83 dikatakan, Allah telah memanggil gerejanya pada masa ini, sebagaimana ia memanggil Israel pada zaman purba, untuk berdiri sebagai terang dalam dunia ini. Oleh parang kebenaran, pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga, ia telah memisahkan mereka dari gereja-gereja dan dari dunia untuk membawa mereka ke dalam hubungan yang suci dengan Dia. Ia telah menjadikan mereka penjaga hukumnya dan telah mengamanatkan kepada mereka kebenaran nubuatan yang besar untuk zaman ini. Sebagaimana firman yang suci yang diamanatkan kepada Israel pada zaman purba, inilah suatu kewajiban yang suci yang harus disampaikan kepada dunia. Ketiga malaikat dalam Wahyu pasal 14 menggambarkan umat yang menerima terang kebenaran Allah dan keluar sebagai wakil-wakilnya untuk membunyikan amaran di seluruh muka bumi. Kristus menegaskan kepada para pengikutnya, kamu adalah terang dunia, seperti tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kepada setiap jiwa yang menerima Yesus, salib di Kalvari mengatakan, pandanglah harga jiwa. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sesuai dengan yang tertulis dalam Markus 16 ayat 15. Tiada suatu pun diperkenankan menghalangi pekerjaan ini. Itulah pekerjaan yang maha penting untuk masa ini. Pekerjaan itu harus meluas seperti kekekalan. Kasih yang ditunjukkan Yesus bagi manusia dalam pengorbanan yang diadakannya untuk penebusan mereka akan mendorong semua pengikutnya. Kristus menerima dengan sangat gembiranya setiap tenaga manusia yang diserahkan kepadanya. Ia membawa manusia ke dalam persekutuan ilahi agar ia dapat menyampaikan kepada dunia rahasia kasih yang menjelma. Percakapkanlah, doakanlah, nyanyikanlah hal itu, penuhilah dunia dengan pekabaran kebenarannya, dan teruskanlah sampai ke daerah seberang. Itulah tulisan hamba Tuhan di dalam nasihat bagi sidang tersebut. Sebagai kesimpulan, saudaraku, marilah kita mengumandangkan pekabaran yang patut dibagikan pada masa kini, yaitulah pekabaran 3 malaikat, dan menyampaikan undangan kepada semua manusia untuk takut akan Allah, memuliakan Dia, serta menjadi pengikut Kristus yang tekun menurut perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Demikian saudaraku, akhir dari pelajaran kita. Sekian dulu pembahasan ini. Sampai ketemu di dalam pertemuan ibadah kita di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.